Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Dan pembahasan kita yang terakhir sampai kepada halaman yang ke-43, betul ya? Halaman yang ke-43, yakni Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang sisi-sisi larangan berdalam-dalam di dalam masalah takdir. Yakni kenapa seorang muslim dia tidak boleh terlampau berdalam-dalam di dalam membahas masalah takdir. Dan Imam Ibn Rajab sebutkan 3 alasan dari sekian banyak alasan yang ada. Yang pertama, halaman yang ke-43. Yang pertama, minha, yang pertama di antaranya, maka satu sama lain akan beradu pendapat, satu sama lain akan membenturkan pendapatnya dengan mempergunakan Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Sebagian orang akan berdalil dengan Al-Quran dalam pembahasan takdir, yang lainnya juga berdalil dengan Al-Quran dalam pembahasan takdir, dan kemudian mereka saling membenturkan, padahal dua-duanya ayat-ayat Al-Quran, dua-duanya hadis-hadis Rasulullah. Ya, mereka saling membenturkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara hadis satu dengan hadis yang lain. Ya, makanya ketika kemudian permasalahan ini terjadi pada zaman Rasulullah, Rasul marah. Rasul marah. Antum lihat halaman yang ke-44. Ya, Rasul marah dalam masalah ini. Ghadabaz min zalika wa nahi anhu. Rasul melarang berbantah-bantahan dalam masalah takdir, mempergunakan Al-Qur'anul Karim. Wa hadza min jumlati ikhtilaf fil Qur'an wal mira' fihi. Berbantah-bantahan ya di dalam masalah takdir, apalagi sama-sama mempergunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, ini akan terjatuh pada hakikatnya berbantah-bantahan tentang ayat Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Dan ketahuilah, berbantah-bantahan tentang Al-Quranul Karim adalah suatu tindakan yang menjadikan seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa lihat catatan kaki yang kedua, ya, di mana muhakkik kitab membawakan ucapan membawakan hadis Abu Hurairah, membawakan hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, Al-mira' fil Qur'an kufrun, yakni berbantah-bantahan tentang Al-Qur'an itu kufur. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, halaman yang ke-45. Halaman yang ke-45. Ya, membicarakan masalah takdir secara mendalam. Ini bisa sampai kepada keadaan menetapkan dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kias akliyah. Ya.
Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Berdalam-dalam di dalam masalah takdir ini bisa menyeret pelakunya di dalam keadaan itsbatan, yakni menetapkan, wanafiyan, dan menafikan takdir berdasarkan kias-kias, analogi-analogi akal. Contohnya kaum Qadariyah, seperti ucapan Al-Qadariyah. Qadariyah mengatakan, "Lau qadara wa qada tsumma azab kana zaliman." Ini ucapan Qadariyah, lihat ini. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara qada dan qadar suatu ketetapan yang pasti akan dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia mengazab hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala zalim. Maksudnya apa? Qadariyah memiliki suatu pendapat bahwasanya hamba, perbuatannya, aktivitasnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hamba tidak memiliki ikhtiar. Ini apa? Qadariyah. Ya? Kebalik ya? Kebalik atau Yang seperti itu Qadariyah atau Jabariyah? Jabariyah, maaf. Qadariyah mengatakan, "Lau qadara wa qada tsumma azaba kana zaliman." Apa kata Qadariyah? Qadariyah mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menentukan qada dan qadar bagi hamba, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba tersebut, berarti Allah Subhanahu wa taala zalim. Jadi apa yang ditetapkan oleh hamba, apa yang ditetapkan oleh Allah, maka pasti terjadi atas hamba tersebut. Ya, ini ucapan Qadariyah. Lalu ketika kemudian hamba melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba tersebut, ini Allah zalim. Maksudnya apa? Begini, Allah telah tetapkan Fir'aun kufur secara qada dan qadar, betul? Fir'aun kufur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala azab Fir'aun dengan sebab kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan Fir'aun kufur. Ini satu sisi. Dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala azab Fir'aun dengan sebab kekufurannya. Ini berarti Allah zalim, kata Qadariyah. Ini kan kias akliyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan seseorang melakukan kemaksiatan secara qada dan qadar. Betul? Bersamaan dengan itu ketika hamba melakukan apa yang telah Allah tetapkan, yakni Allah azab dia, berarti Allah zalim. Lalu bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala tidak tersifati dengan kezaliman? Maka Qadariyah mengatakan, hamba ketika melakukan suatu amal tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Nah, begitu maksudnya. Enggak salah. Betul apa yang diucapkan Imam Ibn Rajab. Coba itu pakai kias akliyah itu. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hamba melakukan kemaksiatan. Kemudian ketika hamba melakukan kemaksiatan, Allah azab. Ini Allah zalim. Mustahil Allah tersifati dengan hal seperti ini. Lalu bagaimana supaya Allah tidak tersifati dengan kezaliman? Kata Qadariyah, kalau seperti itu, maka apa yang dilakukan oleh hamba tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Ini Qadariyah. Lihat itu, akal-akalannya Qadariyah. Kias akliyah. Nah, kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan berlawanan dengan mereka Jabariyah. Berlawanan dengan mereka Jabariyah. Ya. Di mana Jabariyah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaksa hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Ini lawan dari Qadariyah, Jabariyah.
Jadi antum paham ya, kenapa Qadariyah mengatakan hamba perbuatannya tidak ada sangkut pautnya dengan Allah? Paham ya? Apa? Kenapa? Apa yang dilakukan oleh hamba, yang dikerjakan oleh hamba, aktivitas yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun di dalamnya. Antum tahu, paham kenapa mereka bisa mengeluarkan statement batil seperti ini? Karena mereka mengatakan apa? Andai kata hamba melakukan sesuatu yang telah Allah tetapkan, yakni hamba melakukan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu dalam tanda kutip Allah takdirkan, kemudian setelah itu Allah azab hamba tersebut dengan sebab melakukan kemaksiatan itu, maka Allah tersifati zalim. Maka supaya Allah tidak tersifati zalim, maka apa yang dilakukan oleh hamba tidak ada campur tangan Allah di dalamnya sedikit pun juga. Begitu. Maka jadilah kemudian paham Qadariyah. Berlawanan dengan itu Jabariyah. Ya. Maka berdalam-dalam di dalam masalah takdir bisa menyeret seorang hamba di dalam salah satu di antara dua pemahaman ini, Qadariyah atau Jabariyah. Iya. Kemudian yang ketiga, karena ini bukan kitab akidah ya jemaah ya, bukan kitab akidah ini sebenarnya, yakni ini kitab tentang menjelaskan tentang keutamaan ilmu salaf. Pembahasan yang seperti ini bisa kita lihat di dalam kitab-kitab al-akidah. Ya. Itu hujan, barang-barang antum tuh ntar ada yang kehujanan, bawa ke depan mungkin. Kena air nggak ntar? Ya. Ya. Ada barang-barang itu di belakang itu ya. Baik, kemudian yang ketiga. Kita lanjutkan ya. Selesai kesibukannya. Iya, daripada mikir, helm ini kebasahannya. Helm kemudian apa? Tas ya. Yang ketiga, halaman yang ke-46. Kata Imam Ibn Rajab, lebih dari itu, yakni hal yang menyeret seorang hamba terjatuh kepada kesalahan, rentan terjatuh kepada kesalahan di dalam masalah ini apa? Karena sesungguhnya yang namanya takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yakni apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib, an Ali wa ghairihi minas salaf, yakni sahabat semisal Ali bin Abi Thalib dan yang selainnya dari kalangan salaf telah melarang seseorang memperdalam masalah takdir. Kenapa? Fa innal ibad, karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mampu mengetahui hakikat masalah takdir dengan sebenar-benarnya. Nah ini, karena yang namanya takdir itu adalah apa? Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana terlarang untuk kemudian membicarakan masalah takdir secara berlebihan. Iya. Nah ini yang pertama, yakni apa? Yang dilakukan oleh ahlul bid'ah di dalam masalah ini, mereka apa? Berlebih-lebihan di dalam membicarakan masalah takdir. Kita lanjut kepada halaman yang ke-46. Wa min dzalika, nah paragraf ini kalau kemudian mau kita berikan judul kecil, pembicaraan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
pembicaraan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min zalika, dan termaksud yang dilarang adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh kaum Mu'tazilah. Perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh kaum Mu'tazilah. Dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka, yakni langkahnya Mu'tazilah. Apa langkah yang ditempuh Mu'tazilah dalam masalah ini? Ya, yakni Mu'tazilah itu berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya biadilatil uqul, dengan mempergunakan semata-mata akal. Nah, ini Mu'tazilah berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan akal. Itu seperti yang telah kita berikan contoh tadi. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir di dunia, arsy-Nya kosong. Itu kan membicarakan Allah berdasarkan akal. Padahal salaf ketika mendengar ucapan itu dari sisi Rasulullah, mereka mendengar dan beriman, tidak mempermasalahkan apakah arsy-Nya kosong. Lalu bagaimana apabila kemudian terjadi perbedaan waktu dari satu tempat ke tempat lain? Itu tidak dibicarakan oleh salafus saleh. Adapun kaum Mu'tazilah, mereka berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya berdasarkan akal. Ya. Apa kata Imam Ibn Rajab? Perkara ini wa huwa asyaddul khatiran min kalami fil qadar. Berbicara tentang zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akal semata-mata, itu bahkan lebih berbahaya daripada berbicara tentang takdir. Jadi kalau kemudian mau kita kita perbandingkan mana yang lebih berbahaya, berbicara tentang zat dan sifat Allah dengan semata-mata mempergunakan akal, atau berbicara tentang qada dan qadar berdasarkan akal, mana yang lebih berbahaya? Kata Imam Ibn Rajab, yang lebih berbahaya adalah membicarakan zat dan sifat Allah berdasarkan akal. Kenapa? Lihat ini. Li'annal kalam fil qadar kalam fi af'alih. Karena berbicara tentang takdir, itu pada hakikatnya berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kalam fi dzatihi wa sifatihi. Ya, karena berbicara tentang takdir itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbicara tentang zat dan sifat Allah itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Begitu maksudnya. Ya. Jadi berbicara tentang Allah sudah barang tentu. Berbicara tentang Allah dengan cara yang salah itu sudah barang tentu lebih buruk daripada berbicara tentang perbuatan Allah dengan cara yang salah. Logikanya sederhana ya. Berbicara tentang Allah dengan cara yang salah itu jelas lebih buruk daripada berbicara tentang perbuatan Allah dengan cara yang salah. Karena berbicara tentang Allah dengan cara yang salah yakni membicarakan zat dan sifat Allah itu sendiri. Sedangkan berbicara qadar, yakni perbuatan Allah, itu berbicara tentang perbuatan Allah itu sendiri. Jadi sudah barang tentu berbeda. Ya. Nah, kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan, ya. Dan di dalam masalah ini mereka terbagi menjadi dua. Yakni kaum Mu'tazilah terbagi menjadi dua. Halaman yang ke-46. Yang pertama, mereka yang menafikan, yakni meniadakan sebagian besar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
mereka yang menafikan, yakni meniadakan sebagian besar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Min nafi katsiran mimma warada bil kitab was sunnah. Mereka menafikan, meniadakan, menghilangkan sebagian besar, yakni apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena mereka beranggapan kalau ditetapkan sifat bagi Allah, maka melazimkan penyerupaan Allah at-tashbih bimakhlukin. Kalau ditetapkan sifat Allah, maka itu lazim seperti menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Nah, ini Mu'tazilah ini ya. Oh, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan turun. Karena apa? Turun sifat makhluk. Ya? Tidak boleh kemudian Allah Subhanahu wa taala disifati dengan zulwajh, memiliki wajah. Kenapa? Wajah sifat makhluk. Tidak boleh kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan dia memiliki apa? As-sak, yakni betis. Karena kenapa? Betis punya makhluk. Kalau ditetapkan itu semua, itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka bagaimana jalan keluarnya? Kata Mu'tazilah, kita hilangkan, kita nafikan, kita tiadakan seluruh sifat-sifat tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar tidak sama Allah dengan makhluk. Kira-kira tujuan mereka bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Agar jangan sampai Allah serupa dengan makhluk, tujuan mereka bagus tidak? Bagus, tetapi caranya salah. Maka masalahnya bukan niatnya baik atau buruk, bukan semata-mata niatnya baik atau buruk, tetapi cara yang dipergunakan benar atau salah. Iya. Pada suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil seseorang yang bernama Nuh bin Abi Maryam untuk ditanyai, untuk diinterogasi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena kemudian Harun ar-Rasyid mendengar kabar yang disampaikan lewat para ulama kepada beliau, bahwasanya banyak hadis-hadis palsu tentang keutamaan ayat-ayat, surat-surat di dalam Al-Quran. Kemudian dilakukan investigasi, siapa yang kemudian mengada-adakan hadis palsu ini atas nama Rasul, menyebutkan keutamaan ayat ini adalah ini, keutamaan surat ini adalah ini, maka semuanya berporos kepada seseorang yang bernama Nuh bin Abi Maryam. Maka dipanggil oleh Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid bertanya alasannya, mengapa engkau mengada-adakan hadis palsu atas nama Rasul tentang keutamaan-keutamaan surat, keutamaan-keutamaan ayat? Apa kata orang ini? Saya melihat manusia telah berpaling dari Al-Quran, sibuk mempelajari fikih Abu Hanifah, dan saya tidak menginginkan itu. Maka saya menginginkan agar mereka kembali akrab dengan Al-Quran. Maka saya buat hadis-hadis palsu tersebut. Bagus gak alasannya? Bagus? Bagus ya. Tapi apakah Harun ar-Rasyid kemudian tertipu dengan perkara ini? Tidak. Harun ar-Rasyid hukum mati orang itu. Jadi permasalahannya bukan niatnya bagus atau tidak. Oh, jangan sampai kemudian apa? Allah serupa dengan makhluk. Maka kita hilangkan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Ya. Mereka yakni kaum Mu'tazilah ini khawatir Allah serupa dengan makhluk. Maka mereka hilangkan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala agar tidak serupa dengan makhluk. Bahkan gulat Mu'tazilah yang kemudian bermetamorfosis menjadi Jahmiyah hanya meyakini Allah hanya punya satu sifat, wujud. Selain wujud tidak ada. Kenapa mereka hanya mengatakan Allah hanya punya satu sifat, wujud, yakni ada? Kenapa? Kalau mereka berani-beraninya mengatakan Allah tidak punya sifat wujud, yakni ada, jelas kekufurannya. Allah punya sifat wujud tidak? Wujud itu kan artinya ada ya. Allah punya sifat wujud tidak? Ada sifat wujud. Ya, gulat Mu'tazilah bermetamorfosis menjadi Jahmiyah. Jahmiyah ekstrim hanya menetapkan satu sifat bagi Allah, yakni Allah
Itu wujud ada. Adapun sifat yang lain nggak ada bagi Allah. Tidak. Allah berada di ars, enggak. Berada di ketinggian, enggak. Enggak. Semuanya enggak. Allah ada. Kalau mereka mengatakan Allah ada, enggak. Allah ghairu mawjud, enggak ada. Jelas kekufurannya. Ya. Jadi gulatnya Mu'tazilah berubah jadi apa? Jahmiyah. Makanya para ulama mengatakan semisal Imam Ahmad, Al-Jahmiyatul Kuffar. Jahmiyah itu kafir. Karena meniadakan seluruh nama dan sifat Allah kecuali satu. Ketika mereka menetapkan Allah itu ada, pun bukan karena keimanan, tetapi karena khawatir kalau mereka menafikan wujud dari sisi Allah, jelas kesesatannya. Bayangkan. Ya. Taib. Nah, lihat halaman yang ke-47. Ini kelompok yang pertama. Ya, yakni kelompok yang menafikan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau sebagian besar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka khawatir ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah, mereka khawatir terjatuh kepada keadaan menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini jelas salah. Kemudian yang kedua, halaman yang ke-47. Wathani, yang kedua, mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Man rama itsbat dzalika bi addidatil uqul. Mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sungguh sangat sayang cara mereka menetapkannya itu dengan mempergunakan akal semata-mata. Nah, ini sayang sekali ya. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi biadilatil uqul, dengan semata-mata mempergunakan dalil akal. Ya. Kama hiya tariqah Muqattil bin Sulaiman. Ketemu yang saya baca? Halaman ke-47. Kama hiya tariqah Muqattil bin Sulaiman. Sebagaimana tariqah Muqattil bin Sulaiman, sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Muqattil bin Sulaiman. Wa man tabi'ahu kan Nuh bin Abi Maryam, dan orang yang mengikutinya seperti Nuh bin Abi Maryam. Ini tadi yang saya sebut namanya. Ya. Nah, orang yang seperti ini, yakni menetapkan nama dan sifat Allah dengan akal semata-mata, ini diingkari oleh ulama salaf. Lihat halaman ke-48. Ini bagus sekali nih. Bagus sekali. Halaman yang ke-48, bait yang paragraf yang kedua. Waqad ankara salaf ala Muqattil qauluhu. Dan sungguh salafus saleh telah mengingkari ucapan Muqattil bin Sulaiman. Kenapa salafus saleh, ulama-ulama salaf, mengingkari ucapan Muqattil bin Sulaiman? Ya, karena Muqattil bin Sulaiman itu membantah Mu'tazilah bi adilatil aqli wa bil lugha fi ta'ni alaih. Karena Muqattil bin Sulaiman ketika membantah Mu'tazilah, bagus ya, dia membantah Mu'tazilah. Jadi Muqattil bin Sulaiman yang disebutkan di dalam paragraf ini itu membantah Mu'tazilah yang model pertama, yang ada di halaman ke-46. Iya kan? Kan ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ia menafikan banyak di antara nama dan sifat Allah. Ini yang pertama. Nah, kelompok yang pertama ini dibantah. Di antara yang membantah adalah Muqattil bin Sulaiman. Tetapi sungguh sayang, Muqattil bin Sulaiman membantah mereka dengan dalil akal. Dan ini diingkari oleh ulama salaf. Ya. Di antara yang mengingkarinya adalah Maki bin Ibrahim Syekh Al-Bukhari.
Di antara yang mengingkarinya adalah Maki bin Ibrahim, gurunya Imam Bukhari. Kenapa jemaah? Kan di sini Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Inilah kelompok pertama. Nah, kelompok yang pertama ini dibantah oleh kelompok yang kedua yang diwakili oleh Muqatil bin Sulaiman. Di mana Muqatil bin Sulaiman menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil akal. Dibantah oleh Muqatil bin Sulaiman. Dua-duanya dibenci oleh ulama salaf. Kalau Mu'tazilah jelas dibenci. Muqatil bin Sulaiman yang membantah Mu'tazilah kok dibenci? Apa sebabnya? Apa sebabnya Muqatil bin Sulaiman dibenci, diingkari oleh para ulama salaf, diantaranya Maki bin Ibrahim, gurunya Imam Bukhari? Kenapa? Karena membantah ahlul bid'ah dengan akal. Ini bukan thariqah salaf. Membantah ahlul bid'ah semisal Mu'tazilah ya dengan akal. Ini bukan thariqah salaf. Thariqah salaf adalah membantah ahlul bid'ah dengan dalil, meluruskan kesalahan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang nelpon? Enggak, saya matikan ini padahal ya. Makanya yakni apa? Kita lanjutkan. Makanya kemudian apa? Ulama salafus soleh, diantaranya Maki bin Ibrahim. Maki bin Ibrahim ini syekhnya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Ya, jadi kalau dikatakan Maki bin Ibrahim, ini faidah ya jemaah. Minhum, jangan-jangan saya lupa lagi matiin. Enggak betul? Hidup ya? Umpetin di mana nih? Ini faidah ya. Kalau disebutkan, antum lihat ini di halaman ke-48, minhum, ketemu yang kita baca nih, minhum Maki bin Ibrahim Syekh Al-Bukhari. Di antaranya adalah Maki bin Ibrahim Syekh, gurunya Imam Bukhari. Nah, di antara apa? Adat ulama ketika menyebutkan gurunya Imam Bukhari, maksudnya bukan hanya Imam Bukhari berguru kepadanya saja semata-mata, tetapi Imam Bukhari berguru kepadanya dan meriwayatkan hadis darinya. Ya, ini adat ulama salaf. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Maki bin Ibrahim syekhnya Bukhari, itu bukan semata-mata Imam Bukhari berguru kepadanya, tetapi Imam Bukhari berguru kepadanya sekaligus apa? Meriwayatkan hadis darinya. Karena kenapa? Guru Imam Bukhari 1000 lebih. Tetapi yang Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari gurunya yang 1000 lebih tersebut, jumlahnya tidak sampai 300 orang. Begitu. Berarti 700 orang yang lain, yakni apa? Tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis mereka. Begitu. Ya, jadi kalau ada perkataan minhum Maki bin Ibrahim Syekh Al-Bukhari, ini menunjukkan Maki bin Ibrahim tersebut adalah gurunya Imam Bukhari, sekaligus Imam Bukhari meriwayatkan hadis darinya. Lalu apa hajatnya kita mengetahui lafaz Syekh Imam Bukhari? Karena tidaklah Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari seseorang guru, melainkan Imam Bukhari telah meyakini, yakni apa? Kredibilitas, kekuatan hafalan, keadilan gurunya tersebut. Bayangkan, yang mentakdil Al-Bukhari, yang merekomendasi siapa? Imam Bukhari, nggak main-main. Betul ya? Antum boleh jadi nggak kenal sama Maki bin Ibrahim, tapi Maki bin Ibrahim ini gurunya Imam Bukhari, yang kemudian Imam Bukhari telah mentakdilnya. Begitu ya? Jadi, siapa Maki bin Ibrahim? Nah, ketidakkenalan kita terhadap Maki bin Ibrahim tidak memadaratkan dia, gitulah. Ya. Nah, lalu kenapa salafus soleh mengingkari perbuatan Muqatil bin Sulaiman dan orang-orang yang mengikutinya? Karena Muqatil bin Sulaiman dan orang-orang yang mengikutinya membantah Mu'tazilah bukan dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah,
tetapi membantah Mu'tazilah dengan mempergunakan akal. Maka kita dapat suatu faidah sebagaimana yang telah kita katakan tadi. Ketika seseorang muslim mengingkari atau meluruskan kesalahan, maka dia tidak diperbolehkan hanya semata-mata berdalil dengan akal. Dalil akli itu boleh dipergunakan sebagai apa? Sebagai ikutan atas dalil nakli. Karena dalil ada dua macam. Yang pertama nakli. Nakli itu nakal yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, betul? Dan yang kedua akli yang bersumber dari akal yang sehat. Dalil akli ini tidak boleh berdiri sendiri. Tidak boleh berdiri sendiri dalil akli ini. Dia hanya boleh sebagai penguat atas dalil nakli. Ya? Dia tidak boleh kemudian berdiri istiklalan, berdiri sendirian. Tapi dia merupakan penguat atas apa? Dalil nakli. Makanya saya tidak hendak memperpanjang pembicaraan ini. Ulama ahlul hadis, sebagian di antara mereka ada yang sangat keras di dalam apa? Menyikapi ahli ra'yi. Betul ya? Di antara yang mereka sikapi secara keras di antara ahli ra'yi adalah Al-Imam Abu Hanifah. Betul kan? Saya nggak mau bicarakan ini secara panjang lebar. Imam Abu Hanifah, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mungkin beliau punya kesalahan-kesalahan, tetapi kemudian jasanya sangat besar bagi kaum muslimin. Dan sebagai bukti dari sekian mazhab yang ada, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan, langgengkan sampai hari ini, diantaranya mazhab Imam Abu Hanifah. Bayangkan, Allah jaga mazhab Imam Abu Hanifah ada sampai sekarang. Saudara-saudara kita dari Cina, dari Asia Kecil, India, Pakistan, Afghanistan, itu rata-rata Hanafi. Rata-rata apa? Hanafi. Saudara-saudara kita dari sana. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, membicarakan tentang Abu Hanifah, ini sebaiknya ditutup aja. Nggak usah dibicarakan lagi. Tapi sebagai informasi, para ulama ahlul hadis banyak yang bersikap keras kepada ahlul ra'yi. Karena mereka mempergunakan dalil akal untuk menetapkan sesuatu, khususnya di dalam masalah-masalah seperti ini. Tayyib. Ya? Nah, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita lihat halaman 48, masih halaman 48. Yang benar, kalau tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan dalil akal semata-mata, maka yang benar apa? Yang benar adalah sebagaimana yang ditempuh jalannya oleh salafus soleh, yakni mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Ayat sifat, dengan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Bukan menetapkan sifat Allah, menetapkan nama Allah semata-mata dengan akal, bukan. Tetapi menetapkan nama Allah dan sifat Allah dengan apa? Ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Min ghairi tafsir laha wala takyif wala tamtsil. Tanpa mempertanyakan hakikatnya, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selainnya, dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian jemaah, ada ucapan yang indah sekali dari Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Antum bisa lihat halaman ke-49, bagian yang terakhir, baris yang terakhir. Waqad qala Abu Zur'ah Ar-Razi, dan sungguh telah berkata Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, ini 3 serangkai, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan Ibnu Abi Hatim, 3-tiganya dari Ar-Razi. Razi itu nisbat kepada daerah namanya Rai, orang yang bernisbat kepada orang yang lahir besar dari kampung Rai, nisbatnya Ar-Razi. Seperti Nawawi dari Nawa, begitu ya. Jadi ada 3 serangkai, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan anaknya
Imam Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ini imam-imam ahli hadis. Berkata Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu taala, "Kullu man kana indahu ilm